Komputer. Oke, share. Oke, gini. Iya, assalamualaikum, salam sehat. Oke, jadi kalau nanti barangkali ingin diulang, barangkali Dokter Amel, saya minta izin untuk saya masukkan di Nuris Keynotes atau di YouTube saya. Jadi saya mempunyai YouTube untuk latihan-latihan, mungkin nanti bisa dipergunakan oleh para teman-teman di ICU dan HCU. Pertama kali yang terhormat Dr. Amel, terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Dr. Rita Puspitasari, sebagai kepala instalasi yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi, sesungguhnya adalah berbagi untuk melayani pasien dengan lebih baik. Para perawat ICU, HCU yang berbahagia. Ya. Silahkan. Ini ada Nuris, ada Nuring Test YouTube, ada catatan Nuri itu untuk orang awam, ada Nuris Keynotes untuk para dokter dan para perawat. Yang mau masak-masak silakan di Nuris Kitchen. Dan ada beberapa blog saya. Ya, bicara tentang ICU, itu adalah orang-orang yang masuk kemudian mendapatkan suatu perawatan yang intensif sehingga dibutuhkan alat-alat bantu, topangan, dan kemudian pengamatan, sehingga banyak alat bantu dengan banyak lain. Alat bantu ini dan segala alat pengamatan menyebabkan mobilitas dan aktivitas sangat terganggu. Tapi ini barangkali untuk mempercepat atau untuk mengamati suatu perbaikan dari suatu gangguan atau penyakit. Hanya dipandang dari segi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya, saya dari disiplin kedokteran fisik dan rehabilitasi, saya konsultan untuk kardiorespirasi, harus dicermati dampaknya pada keseluruhan tubuh kita. Oleh karena itu, judul di sini adalah immobility dan inactivity serta efeknya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, seorang tidak hanya sembuh dari sakitnya, tapi saya harapkan bisa berfungsi semaksimal mungkin. Kemana nih kursornya? Ya, apa itu immobility? Immobility not moving, tidak bergerak. Tentu saja Dokter Amel tidak mengharapkan pasiennya pergi ke toilet sendiri. Jadi karena memang dijaga agar bisa termonitor, diberikan dengan baik, karena di intensive care unit, high care unit, ini adalah sesuatu yang betul-betul harus dimonitor. Jadi imobilisasi yang terjadi karena pasiennya sendiri atau karena perlakuan kita yang mengharuskan pasien untuk tidak bergerak. Dengan demikian ada sesuatu yang inactivity, orangnya nggak bergerak. Apa sih inactivity itu? Jadi di sini saya dapatkan dari saya tadi googling, ini adalah orang yang tidak bergerak. Definition of inactivity is a person or thing that is not working or moving. Jadi kayak mobil berhenti di parkir atau mogok, nah itulah not inactivity. Ya, sesuatu sehari enak, 1 jam enak, 2 jam enak, malam tidur 8 jam oke. Tapi kalau kemudian berhari-hari, kemudian menjadi berminggu-minggu, dan kemudian menjadi berbulan-bulan, ini adalah ada efeknya pada total body functioning. Kembali saya sampaikan functioning, karena seseorang itu harus bisa kembali ke pekerjaannya dengan baik. Ya, kita lihat ini, kita mulai dengan
Oke, ini kursor saya, ini disease, suatu penyakit menyebabkan seseorang tidak beraktivitas, tiduran. Dalam hal ini setnya adalah di ICU. Oke. Kalau tiduran, itu kan nyaris ototnya nggak bergerak, reduce muscular activity. Sayangnya bukan cuma reduce muscular activity, kalau ini berlanjut, reduce kapasitas of musculoskeletal system. Kita bermulai dengan muskuloskeletal. Barangkali yang ingat flu 3 hari gitu saja, begitu bergerak, lemes kakinya, nggak bisa berjalan atau tidak bisa bergerak dengan bagus. Tidak berjalan, mudah menjadi mudah. Itu baru pada kapasitas muskuloskeletal system. Tolong diingat-ingat, saya tidak hanya bicara muskulo, tapi muskuloskeletal. Kalau ini kemudian menjadi berlanjut inactivity-nya, oke, mulailah kemudian terjadi gangguan pada cardiovascular and other system, respirasi dan sebagainya nanti. Inilah yang saya ingin minta bantuan pada para perawat anak buah Dr. Amel yang berbahagia semua hari ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan fungsi. Jadi sesuatu penyakit tidak diharapkan kemudian tidak hanya sembuh, tapi kemudian fungsinya juga bekerja dengan baik. Sehingga ada yang terjadi, kita cegah yang namanya total body deconditioning. Apa yang namanya total body? Nanti kita lihat apa saja yang kemudian terdampak oleh suatu gangguan bila kita tidak beraktivitas. Ya, ini contohnya ini muskuloskeletal, kardiovaskular dan pulmonary, genitourinary, metabolik, imun sistem, bahkan kognitif. Dan kita tahu manusia ini bukan hanya yang tampak, kita adalah bagian-bagian dari kumpulan seluler. Seluler itu bukan bagian terkecil dalam tubuh, tapi seluler itu adalah unit terkecil dalam tubuh kita. Begitu kita tidak bergerak, begitu kita inactivity, begitu kita imobilisasi, semua ini terdampak. Ya, tadi kita sampaikan muskuloskeletal. Tidak hanya, saya tidak mengatakan hanya otot. Muskuloskeletal ini suatu yang khas. Mungkin ingat zaman dulu sekolah, bercorak, lurik, terdiri dari sarkomer, yang aktin, miosin. Itu adalah satu yang kemudian bergerak, bertumpang tindih untuk kontraksi. Kalau kemudian tidak pernah bergerak, akan terjadi kontraksi yang kurang. Banyak hal yang terjadi. Mudah lelah, atau barangkali yang kemudian saya titipkan adalah joint kontraktur. Ini tiap orang berbeda. Sering-sering sudah terjadi kontraktur. Oke, nanti kita bedakan antara kontraktur dan contraction. Cardiopulmonary ini yang mesti sering kita perhatikan. Eliminasi dari bronchial. Ini barangkali dengan cepat supaya ya, yang putus apa ini? Ya, oke, makasih. Ya, hipostatik pneumonia. Ya, seluler. Oke, kita bicara di sini efek dari immobility, efek dari inactivity itu juga bergerak pada mitokondria. Mitokondria itu adalah dapur dalam tubuh kita, dapur dalam sel. Di situ tenaga diolah. Oke, jadi tidak bergerak, inactivity, immobility mempengaruhi hingga seluler. Ya, ini saya sampaikan dengan cepat supaya bisa nanti suatu saat barangkali kita bahas khusus satu persatu. Oke, yang jelek lagi imun sistem. Imun sistem itu berkaitan dengan wound healing. Kalau menjadi sesuatu, ada satu pathway bahwa antara wound healing, pain, dan kemudian imun itu ada suatu pathway yang berdekatan.
Growth factor berkaitan dengan imunitas. Imunitas berkaitan dengan nyeri. Jadi ketidakbergerakan ini akan tadi mempengaruhi sel di dalam sel ini berkaitan gerakan dari faktor-faktor untuk wound healing dan faktor-faktor imunitas dan faktor-faktor untuk syaraf terutama untuk nyeri yang sangat berkaitan. Jadi yang saya harapkan adalah bergerak, bergerak, bergerak. Bagaimana kemudian ICU dan HCU yang mengharuskan tidak bergerak, kita cermati segera mungkin bergerak. Nah, ingat ya kalau bangun kemudian ada impair balance koordinasi, ini yang mesti kita cermati. Ya, disuse atrofi. Jadi kalau kelamaan tidur, lah ya mencermati bahwa pasien ototnya makin kecil. Ini yang sarkomernya itu berkurang. Dan itu biasanya tidak kembali lagi kalau sudah atrofi. Makanya bergerak, bergerak, bergerak untuk mencegah disuse. Jadi penggunaan yang salah sehingga menyebabkan suatu atrofi. Ya, jadi atrofi itu terutama otot-otot anti gravity. Otot-otot anti gravity itu apa? Apalagi tipe 1 dan tipe 2. Ya, otot-otot anti gravity itu adalah yang terutama untuk menjaga kesegarisan tubuh, menyebabkan kita tegak. Kemudian seperti ini, yang melawan gravitasi. Kalau saya melakukan fleksi, kalau saya makan, ini adalah sesuatu yang anti gravity, melawan daya tarik bumi. Itu yang paling mudah atrofi. Ya, ini adalah anti gravity muscle. Saya tadi nanti tidak membicarakan respirasi pada secara khusus, tapi tubuh yang tegak ini akan sangat membantu respirasi. Respirasi akan memacu pada kardio. Oleh karena itu, kardiorespirasi vaskular atau kardiovaskular respirasi. Dan ini ada hubungannya dengan anti gravity muscle. Karena core trunk ini tempat pelekatan dari otot-otot dada. Paru-paru tidak punya otot sendiri, paru-paru menumpang pada rongga toraks. Dan ini adalah main yang kemudian untuk nafas. Ya, ini adalah otot-otot jenis otot. Kalau tipe 1 tuh buat kita sehari-hari itu otot tipe 1 sangat penting. Nah, sedangkan otot tipe 1 ini paling mudah, paling rentan untuk kemudian menjadi atrofi. Jadi jangan sampai, oleh karena saya menitipkan pada Dr. Amel dan para dan pasukannya dan para perawat yang berbahagia sekalian, karena bagaimanapun pencegahan disuse atrofi ataupun gangguan mobilitas yang lain adalah penting. Ya, ini tadi sarkomer ini di situ ada aktin myosinnya. Ini fiber, ini keratin kinase, ini hormon-hormonnya juga terpengaruh. Hormon-hormon ini yang mempengaruhi kalau sesungguhnya hormon-hormon ada, hanya kalau ada gangguan jantung, ada yang naik, gangguan otot, ada yang naik. Jadi ini adalah marka-marka yang kemudian terjadi, antara lain adalah karena imobilisasi, karena inactivity. Ya, ini saya ingatkan lagi, ini sarkomer, ini ada setline, ada aktin myosin. Kita bergerak itu adalah kontraksi itu, aktin myosin akan saling menutupi. Kalau ini enggak terjadi, ototnya diam saja, segala sesuatu yang terjadi tadi itu. Ada disuse atrofi, nanti kita lihat apalagi yang terjadi lainnya. Oke, nah ini ya otot, ini ada tulang, ada otot, ini namanya tendon, melekat. Nanti untuk cerita nanti kalau contraction, kontraktur, ini adalah unit ototnya. Ya, ini otot ulri itu ada sarkolema, sarkolplasma, myofibril, banyak. Dan hanya dengan bantuan para perawat sekalian, dengan menggerakkan
paling tidak dengan asistif, dengan bantuan, semua ini akan mudah-mudahan teratasi dan tercegah. Iya, loss of strength. Jadi kekuatan kita berjalan itu ada ukurannya kan, kekuatan ototnya. Oh, saya mampu berjalan sekarang, saya mampu tadi GBK saya bisa 3 putaran. Tapi dengan berbaring di tempat tidur, kekuatan otot saya akan turun 10% sampai 15% pada 1 minggu. Oke. 50% pada 4 minggu. Kebayang ya, jadi kita nggak boleh, kita tidak mengharapkan seseorang itu berbaring lama, apalagi sampai 4 minggu. Oke. Saya kemarin punya pasien yang post COVID dirawatnya lebih dari 4 minggu. Datang saya lakukan yang uji yang namanya 30 second sit to stand. Hanya saya suruh duduk, berdiri dan duduk. Hanya mampu 4 kali dalam waktu 30 detik. Itu artinya strength-nya menurun. Iya. Jadi ini adalah, oke, apa hubungannya dengan adenosin trifosfat? Ini adalah pada mitokondria di ujung dari respiratory chain. Seluler respiratory chain ada pembutakan ATP. Kalau imobilisasi, jantung parunya tidak bekerja dengan maksimal, oksigennya tidak masuk dengan bagus, ototnya tidak berkontraksi dengan bagus, tidak ada, atau intake-nya kemudian menjadi berkurang. Dapur di dalam sel itu yang pada ujung akhirnya adalah membentuk ATP tidak akan bisa berjalan dengan bagus. Dengan demikian menjadi mudah lelah dan menurun endurance. Ya. Jadi kalau strength itu adalah kekuatan, ukurannya adalah kalau mengangkat benda 1 kilo, 2 kilo, kalau endurance itu adalah berapa lama kita melakukan sesuatu. Iya. Ini ada di conditioning proses, jadi di conditioning itu makin lama makin menurun kemampuan kita dari suatu prolonged reduction of muscle contraction. Tadi ya, aktin myosin, kalau kurang dari 50%, nggak pernah bergerak, diam saja. Makanya itu kalau ada pasien, kalau sayang dengan pasiennya, jangan serta-merta semuanya dibantu. Kalau masih cukup alert, biarkan dia pasien melakukan gerakannya, baru kemudian dibantu. Karena ini adalah berkaitan dengan otot, berkaitan dengan ATP, berkaitan dengan ketahanan jantung paru, balik lagi. Oke. Ya, jadi modul ini adalah functional impairment dari suatu disuse muscle. Jadi kalau ototnya tidak bekerja dengan baik, ada gangguan bergerak dan gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oke, jadi adalah gangguan untuk, kalau sudah keluar dari ICU adalah gangguan tidak mampu bergerak dengan baik. Kemudian tadi loss type 1 fiber, jadi untuk berjalan saja mudah lelah. Oke. Iya, ada muscle pain, kaki, tungkai bawah itu menopang berat badan kita loh. Selang tonggok itu untuk berdiri dan kemudian bergerak. Kalau kakinya tidak pernah bergerak dengan bagus, tidak pernah otot-otot bawah tidak pernah berkontraksi dengan bagus, tidak bisa menopang tubuh dengan bagus, tidak bisa menopang dengan bagus, artinya pernafasan menjadi tidak baik, tenaga tidak ada. Jadi ini adalah menjadi gangguan pada anggota gerak limb muscle, bisa terjadi nyeri dan malah menjadi kemudian imobilisasinya berlanjut. Iya, jadi prevensinya yaitu kenali. Kalau saya minta tolong itu adalah digerakkan secepat kemudian bisa digerakkan, silahkan kita gerakkan. Mulai dari pasif, kemudian aktif, asistif, kemudian menjadi aktif. Oke. Jadi assertan, dari tegah sebisa mungkin
agar segera bisa mobilisasi, cegah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang itu menjadi immobility. Oke, strateginya adalah remobile. Jadi ini remobile patient as quickly as possible. Oke ya. Nah, tadi ototnya manusia itu kan ada sendi-sendinya. Oke, ini juga sering kan menemukan pasien entah datang sudah dengan kekakuan pada sendi. Nah, ini juga nanti yang saya harapkan adalah positioning, yang saya berikan adalah positioning dan range of motion ini untuk mencegah semua ini. Kedua-duanya. Jadi ada pada sendinya, ada yang pada lututnya, ada pada ligamennya. Oke, kalau masih pada ototnya, pada jaringan lunak, biasanya kita yang masih contraction, biasanya kita berikan ultrasound, kemudian stretching. Tapi kalau sudah jadi kontraktur, biasanya pisau bedah berperan. Ya, saya ingatkan lagi sendi, ini rawan sendi, jadi semua komponen ini bisa menjadi rusak. Oke, ini adalah ligamen-ligamen yang kemudian bisa menjadi kaku. Mungkin bisa kemudian harus diberikan botox, harus diberikan ultrasound, diberikan modalitas-modalitas. Tapi saya menitip kepada Ibu Bapak sekalian, Dr. Amel dan dari keperawatan terutama ICU, HCU, kita cegah sehingga kita tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang mulai dengan vigorous alat-alat terapi fisik hingga kemudian tindakan bedah. Ya, myogenik kontraktur pada ototnya. Memang ada ini adalah stretch, jadi di sana serabut otot loss. Oke, ya. Jadi ini yang tidak diharapkan. Isu iliopsoas ini di dalam iliopsoas bergerak pada trunkus sampai kemudian hip, menggerakkan hip berada di dalam. Jadi kalau orangnya tidur terlalu lama, posisinya melingkup fleksi hip, fleksi back, sulit lurus dan kemudian menjadi sulit berjalan. Ya, ini ada degenerative cartilage, ada joint kapsulnya. Tadi ingat ya gambar-gambar tadi. Ya, ligamen. Ini kalau udah ligamen udah susah sekali. Kita biasanya memberikan diatermi yang panjang. Oke. Ya, iya. Ini tadi ligamen ya. Ini ligamennya. Ini kalau sudah sampai terjadi kekakuan, kita memberikan alat-alat terapi fisik yang sangat-sangat dalam pemanasannya dan harus di stretching. Iya. Ini apa ini? Oh ya. Jadi ini basic principle-nya ya, prevensinya ya range of motion. Oke, aktif or pasif. Nah, ini yang saya titip lagi, early mobilization, meskipun barangkali Dr. Amel sedia CPM ya di ICU ya. Treatment-nya ya tetap kemudian range of motion. Ya, diffuse osteoporosis. Kenapa kita harus tegak? Karena kita membutuhkan gaya tarik bumi. Kita bukan orang yang sama. Tulang kita berganti. Dan dibutuhkan gaya tarik bumi untuk membentuk penulangan yang baru. Oke. Jadi less mechanical loading. Jadi beban yang berkurang pada tulang akan mengurangi pembentukan decrease bone formation. Oke. Jadi sekali lagi, berbaring itu enak, tapi harus tegak. Berdiri tegak, mendapat gaya tarik bumi. Kejar itu secepat mungkin. Iya, jadi prinsipnya lagi ya, recognize immobility dan lack of exercise. Jadi gaya tarik bumi segera dicari, mobilisasi dan tegah imobilisasi dan inactivity. Iya, dengan itu terjadi dengan tidak ada gaya tarik bumi,
ada hiperkalsemia, hiperkalsiuri karena tidak dibentuk dengan baik, jadi keluar dari hiperkalsemia, hiperkalsiuri. Oke, perhatikan anoreksia, abdominal pain, nausea, bahkan terjadi konstipasi dan gangguan kesadaran. Ya, jadi inilah yang namanya immobility, inactivity, itu banyak sekali dampaknya. Iya. Kalau bagaimana cardiopulmonary function? Pasti sudah mengenal bahwa ada apa? Orthostatic hypotension. Kemudian baru didudukan semipolar, sudah habitnya sudah naik. Ya, ini adalah suatu tanda-tanda dari deconditioning, tanda-tanda impact atau dampak atau efek dari immobility, inactivity pada cardiopulmonary. Iya. Nah, ini juga ada gangguan body fluid. Ini toraks kardiak, paru-paru kita itu memang banyak sekali pembuluh darahnya. Tapi dia harus kering. Kering itu diberikan kalau tegak supaya bisa terjadi pertukaran O2 dan CO2 dengan bagus. Tapi kalau tidur, seluruh cairan akan banyak di paru-paru. Paru-paru tidak bisa berkembang dengan bagus. Dan dengan demikian, delivery oksigen ke seluruh tubuh juga akan menjadi berat, sehingga dikatakan myocardial work increase by approximately 30%. Oke. Ya, ini kan orthostatic intolerance, ingat ya? Dari tidur, supine itu tidur terlentang, jangankan berdiri, duduk saja sudah ada blood pooling karena ototnya kan tadi nggak bergerak dengan bagus. Compliance dari pembuluh darah menjadi tidak bagus, sehingga venous pooling, ada kumpulan cairan pada vena. Venous return yang turun nggak bisa naik dengan bagus. Oke, jadi reduce stroke volume, kemudian reduce blood pressure. Ya, waktu saya di Singapura, saya main ke Tan Tock Sek Hospital, seluruh pasien diberikan stocking. Oke, dan demikian untuk mencegah DVT. Ya, jadi ini ada DVT. Padahal pengamatannya Dr. Amel bagaimana? Oke, tentang DVT. Nah, ini pulmonary restrict movement of the chest, semua mengenali ini. Sehingga saya memang nanti tentang ROM dan positioning, tapi ini semua adalah ada hubungannya dengan respirasi, ya. Kemudian batuk yang terganggu, kemudian diaphragmatic movement. Diafragma itu ada di antara toraks dan perut, dibutuhkan gaya tarik bumi untuk bekerja dengan bagus, untuk berkontraksi dan relaksasi dengan bagus. Ya, ada genitourinary sampai terjadi batuk, ya, bakteri, kumpulan bakteri. Oke, ada. Jadi bagaimana manajemennya? Selain adekuat fluid intake juga, nah ini adekuat fluid intake, tapi ada retensi cairan. Oke, jadi mobilisasinya harus disegerakan. Iya, ini tadi gastrointestinal absorption, tadi ada gangguan peristaltik yang menurun, kemudian ada nausea, kurangan nafsu makan, peningkatan kalsium extraction menyebabkan pembentukan batu. Oke, iya, ini ya konstipasi dan sebagainya. Oke, metabolisme dan endokrin. Oke, kalau diistirahatkan, perhatikan yang diabetes, bagaimana insulinnya. Iya, ini chronic stress, imun sistem lagi, itu tadi imun berhubungan dengan growth factor itu untuk penyembuhan luka. Luka itu nggak harus tampak di dalam badan kita, tuh healing yang diperbaiki itu banyak. Jadi kalau kemudian imun sistemnya terpengaruh,
growth faktornya terpengaruh, growth hormone sistemnya terpengaruh, dan kemudian pain-nya juga akan. Jadi ada 3 sistem, ada 3 pathway, ada 3 pathway yang berkaitan. Perbaikan, kemudian imun sistem, dan kemudian bekerjanya elektrolit. Karena elektromagnetik kita itu manusia, kita adalah bagian dari suatu elektromagnetik. Iya, ada ini dia nervous system, ada emosi, kognitif, apalagi di tempat di ICU, jadi orang kemudian disorientasi. Nah, yang paling itu adalah balance dan koordinasi. Oke, jangan langsung memberjalan karena balance dan koordinasi menjadi catatan penting di sini. Iya, aha. Jadi berikutnya nanti akan saya sampaikan positioning in bed, kemudian range of motion, oke, kemudian take home message adalah let's move our patient as soon as possible. Oke. Iya. Apakah topik berikutnya early mobilization, Dr. Amel? Oke, saya tunggu undangan berikutnya. Yes. Sementara barangkali ini adalah jeda sebentar, saya putarkan, saya sampaikan slide berikutnya, PowerPoint berikutnya tentang positioning yang kemudian saya akan berikan berturut-turut positioning dan kemudian range of motion, kemudian kita akan kita peragakan dengan saya dibantu Ibu Sri di sini. Yes, saya hentikan sebentar. Stopnya bagaimana? Stop recording sama ini? Stop recording dulu.